Bayangkan satu pola hidup yang sangat umum. Setiap pagi berangkat kerja, pulang saat sore atau malam, lalu menerima gaji di akhir bulan. Rutinitas ini berjalan bertahun-tahun. Rasanya aman, stabil, dan tidak ada yang terlihat salah. Tagihan bisa dibayar, kebutuhan pokok terpenuhi, dan hidup terasa berjalan sebagaimana mestinya. Namun ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dipikirkan sampai tuntas. Ketika suatu hari pekerjaan berhenti, dari mana uang akan terus datang? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya sering tidak nyaman. Tabungan sering tidak cukup panjang untuk menopang hidup bertahun-tahun. Mengandalkan anak juga bukan rencana yang bijak. Pada titik itu, banyak orang baru menyadari bahwa selama ini seluruh kehidupan finansial berdiri hanya di satu sumber, gaji bulanan. Masalah utamanya bukan hanya soal gaji yang kecil. Masalah sebenarnya adalah pola yang sudah dianggap wajar oleh hampir semua orang. Selama uang masuk setiap bulan dan kebutuhan masih terpenuhi, otak langsung mengirim sinyal aman. Ada rasa lega yang muncul setiap kali gaji masuk rekening. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan kemajuan, melainkan kemampuan bertahan. Bertahan hidup sering terlihat mirip dengan berkembang. Keduanya sama-sama membuat hidup terus berjalan. Tetapi jika dilihat lebih dalam, jalurnya sangat berbeda. Bertahan hidup berarti menjaga agar keadaan tidak memburuk. Sementara berkembang berarti menciptakan sesuatu yang membuat masa depan lebih kuat. Jika dilihat dari sisi angka, gambaran ini semakin jelas. Gaji UMR biasanya habis untuk kebutuhan dasar. Makan, transportasi, tempat tinggal, biaya keluarga, dan sedikit hiburan agar pikiran tidak terlalu tegang setelah bekerja. Ketika semua itu sudah terpenuhi, sisa uangnya sering sangat tipis. Terlalu kecil untuk benar-benar membangun sesuatu yang bisa tumbuh sendiri. Ini bukan soal malas menabung atau kurang disiplin. Struktur keuangannya memang dari awal tidak dirancang untuk menghasilkan kelebihan yang bisa berkembang. Ada satu faktor lain yang diam-diam memperkuat keadaan ini, cara kerja otak manusia. Pikiran manusia sangat fokus pada ancaman yang terasa sekarang. Hal-hal yang masih jauh di masa depan sering terasa samar dan tidak mendesak. Selama hari ini tidak terasa krisis, keputusan besar sering ditunda. Pensiun terasa seperti sesuatu yang masih sangat lama. Seolah masih ada banyak waktu untuk memikirkannya nanti. Padahal waktu tidak benar-benar menunggu. Setiap bulan yang lewat adalah kesempatan yang tidak bisa kembali lagi. Masalah finansial jarang muncul secara tiba-tiba. Biasanya ia tumbuh perlahan, hampir tidak terasa, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya suatu hari terlihat jelas dan sudah terlalu besar untuk diabaikan. Di titik ini biasanya muncul satu kalimat yang terdengar sangat masuk akal. Nanti saja kalau gaji sudah naik. Kalimat ini terasa logis, bahkan menenangkan. Seolah masalahnya hanya soal waktu. Namun kenyataan sering berjalan sedikit berbeda. Ketika gaji meningkat, kehidupan biasanya ikut meningkat. Standar hidup pelan-pelan naik. Tempat tinggal ingin lebih nyaman. Makanan ingin sedikit lebih enak. Barang yang dulu terasa mahal sekarang terasa pantas dimiliki. Tanpa disadari, pengeluaran ikut tumbuh mengikuti penghasilan. Akibatnya ruang keuangan tetap terasa sempit. Angka di slip gaji memang berubah, tetapi struktur hidupnya tetap sama. Disinilah letak jebakan yang sering tidak terlihat. Hidup tetap sepenuhnya bergantung pada satu sumber uang, gaji aktif dari pekerjaan. Selama penghasilan hanya datang ketika seseorang bekerja, sebenarnya keamanan finansial belum benar-benar ada. Yang terjadi hanya penundaan risiko. Selama tubuh masih kuat dan pekerjaan masih ada, semuanya terasa baik-baik saja. Tetapi waktu terus berjalan. Usia bertambah, energi tidak selalu sama, dan pilihan hidup semakin terbatas. Hal lain yang membuat pola ini semakin kuat adalah lingkungan sekitar. Hampir semua orang hidup dengan cara yang mirip. Bekerja, menerima gaji, lalu menghabiskan uang untuk kebutuhan bulan berjalan. Karena pola ini dilakukan oleh hampir semua orang, ia terlihat normal. Tidak ada yang terasa aneh. Padahal sesuatu yang normal belum tentu aman untuk masa depan. Lingkungan sosial juga punya pengaruh yang cukup besar terhadap cara seseorang menggunakan uang. Setelah bekerja keras seharian, muncul keinginan memberi hadiah kecil pada diri sendiri.
Membeli sesuatu terasa seperti cara cepat untuk menghilangkan lelah. Saat itu otak mengeluarkan dopamin, semacam rasa lega sesaat. Pikiran terasa lebih ringan. Tetapi efeknya tidak lama. Setelah itu kembali ke keadaan semula. Jika pola ini terus berulang, uang perlahan berubah fungsi. Bukan lagi alat untuk membangun masa depan, melainkan alat untuk menenangkan emosi sesaat. Ada satu keyakinan lain yang sering ikut memperkuat keadaan ini, perasaan bahwa waktu masih panjang. Seolah kesempatan untuk memperbaiki semuanya selalu tersedia di masa depan. Padahal waktu tidak hanya berjalan. Ia juga menutup peluang sedikit demi sedikit. Semakin bertambah usia, risiko menjadi lebih mahal. Kesalahan kecil yang dulu mudah diperbaiki bisa berubah menjadi beban besar. Yang terasa ringan di usia muda bisa menjadi sangat berat ketika tenaga mulai berkurang. Jika pola ini tidak disadari sejak awal, masa pensiun bisa berubah menjadi fase yang penuh kecemasan. Bukan karena seseorang kurang bekerja keras, tetapi karena selama ini tidak pernah membangun sistem yang bisa bekerja tanpa kehadiran fisik setiap hari. Keluar dari jebakan finansial hampir tidak pernah dimulai dari uang besar atau peluang spektakuler. Perubahan biasanya justru dimulai dari cara berpikir yang sedikit bergeser. Saat penghasilan masih berada di level UMR, ruang untuk melakukan kesalahan sebenarnya sangat sempit. Setiap keputusan keuangan punya dampak jangka panjang. Karena itu fokus utamanya bukan mengejar kekayaan cepat, tetapi mulai membangun sesuatu yang bisa bekerja sendiri di masa depan. Anggap saja seperti membuat mesin kecil. Mesin ini mungkin belum kuat di awal. Penghasilannya belum besar. Tetapi ia memiliki satu kelebihan penting. Tetap berjalan meskipun energi manusia tidak selalu terlibat setiap hari. Disinilah banyak orang sering keliru memahami solusi finansial. Solusi sering dibayangkan harus besar, kompleks, dan terlihat hebat. Seolah sesuatu baru dianggap berhasil jika hasilnya langsung terasa besar. Padahal yang sering lebih berharga justru sesuatu yang sederhana tetapi bertahan lama. Sumber penghasilan kecil yang konsisten selama bertahun-tahun sering jauh lebih kuat daripada lonjakan uang besar yang hanya muncul sekali lalu menghilang. Fokus utamanya bukan pada besar kecilnya angka, tetapi pada sifatnya yang terus berjalan. Pendekatan seperti ini sebenarnya cukup realistis bahkan bagi seseorang dengan penghasilan terbatas. Contohnya bisa dimulai dari hal sederhana seperti menjual kembali produk dengan margin kecil tetapi stabil. Bisa juga membuka layanan berbasis keahlian yang sudah dimiliki. Ada juga pilihan membuat produk digital sederhana yang bisa dijual berulang kali tanpa harus terus membuatnya dari awal. Tujuannya bukan langsung menggantikan gaji utama. Tujuan awalnya jauh lebih sederhana, menanam pohon kecil. Pohon ini mungkin belum menghasilkan buah hari ini. Namun akarnya mulai tumbuh dan memperkuat tanah tempat seseorang berdiri. Seiring waktu, pohon itu bisa mulai memberi hasil. Masalahnya, sistem sekecil apapun tidak akan bertahan jika perilaku manusianya tidak dijaga. Banyak rencana finansial gagal bukan karena strateginya buruk, tetapi karena kebiasaan sehari-hari bocor. Ketika seseorang lelah, stres, atau merasa sudah bekerja keras, keputusan keuangan sering berubah menjadi emosional. Uang menjadi cara cepat untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Disinilah pentingnya mengubah cara memandang uang. Ketika uang mulai dilihat sebagai alat kerja, bukan alat pelarian emosi, kualitas keputusan akan berubah. Pikiran menjadi lebih tenang dan tidak terlalu reaktif terhadap keinginan sesaat. Perubahan ini membuat posisi seseorang ikut berubah. Bukan lagi sekadar pekerja yang menunggu gaji setiap bulan, tetapi mulai berperan sebagai perancang sistem keuangan hidupnya sendiri. Dari titik inilah perlahan muncul fondasi yang lebih kuat. Bukan karena penghasilan tiba-tiba melonjak besar, tetapi karena hidup tidak lagi berdiri hanya di satu sumber yang rapuh. Setelah mulai membangun sumber penghasilan tambahan, ada satu hal yang sering terlupakan. Sistem keuangan yang baik bisa runtuh hanya karena satu hal sederhana, perilaku sehari-hari. Uang tidak hanya bergerak karena logika. Ia sering bergerak karena emosi. Saat tubuh lelah setelah bekerja, pikiran ingin sesuatu yang terasa menyenangkan. Membeli barang kecil, memesan makanan yang lebih mahal, atau mengambil cicilan yang terasa ringan di awal sering terlihat seperti keputusan wajar. Masalahnya bukan pada satu keputusan. Masalah muncul ketika pola ini terus berulang tanpa disadari.
Sedikit demi sedikit uang yang seharusnya bisa menjadi fondasi masa depan malah bocor melalui keputusan yang terasa kecil. Karena jumlahnya tidak besar, sering tidak terasa berbahaya. Namun dalam jangka panjang, kebocoran kecil bisa membuat kapal besar tenggelam. Disinilah pengendalian pikiran menjadi sangat penting. Dalam pendekatan psikologi perilaku, ada cara sederhana untuk melatih otak agar lebih sadar ketika berhadapan dengan uang. Salah satu tekniknya dikenal sebagai anchoring. Konsepnya cukup sederhana. Setiap kali muncul dorongan untuk membeli sesuatu secara impulsif, jangan langsung mengikuti dorongan itu. Berhenti sejenak beberapa detik. Lalu ajukan satu pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apakah ini aset? Atau hanya kenyamanan sesaat? Pertanyaan ini terlihat sangat kecil, tetapi efeknya cukup kuat. Ketika pertanyaan itu diulang terus-menerus, otak mulai belajar menghubungkan belanja impulsif dengan kesadaran. Keputusan tidak lagi diambil secara otomatis. Ada teknik lain yang tidak kalah penting, yaitu reframing atau mengubah cara melihat sesuatu. Cara seseorang memandang uang sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jika uang dilihat hanya sebagai alat untuk menikmati hidup, maka sebagian besar keputusan akan diarahkan ke konsumsi. Namun jika sudut pandangnya berubah, uang bisa terlihat seperti karyawan. Setiap rupiah yang dimiliki seolah adalah pekerja kecil yang bisa disuruh bekerja. Sebagian bekerja untuk kebutuhan hari ini. Sebagian lagi ditugaskan untuk menciptakan penghasilan di masa depan. Dengan cara pandang seperti ini, keputusan finansial menjadi lebih tenang dan tidak terlalu emosional. Utang juga bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Utang yang hanya menambah beban jelas akan mempersempit ruang hidup. Tetapi utang yang digunakan untuk membangun sesuatu yang menghasilkan bisa menjadi alat kerja. Perubahan cara pandang ini membuat keputusan menjadi lebih dingin dan rasional. Ketika pola pikir seperti ini dipadukan dengan sistem kecil yang konsisten, hasilnya bukan ledakan uang besar dalam waktu singkat. Hasilnya adalah stabilitas yang tumbuh perlahan. Setiap penghasilan tambahan sekecil apapun membuat hidup sedikit lebih kuat. Ketergantungan pada satu gaji perlahan berkurang. Dari situlah rasa aman mulai muncul, bukan karena angka yang besar, tetapi karena hidup tidak lagi berdiri di satu kaki yang rapuh. Ketika membicarakan penghasilan di masa pensiun, pikiran sering langsung tertuju pada angka. Berapa uang yang ada di rekening, berapa tabungan yang tersisa, atau berapa besar penghasilan yang masih masuk setiap bulan. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari sekadar angka. Yang sebenarnya dipertaruhkan adalah posisi seseorang dalam hidupnya sendiri ketika usia tidak lagi memberikan banyak tenaga. Pada tahap itu, kemampuan untuk tetap berdiri secara mandiri memiliki arti yang sangat besar. Bagi seseorang yang memasuki usia tua, ketakutan terbesar sering bukan tentang uang yang kurang. Yang lebih berat adalah kehilangan kendali atas hidup. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak bebas bergerak tanpa menunggu bantuan orang lain. Pada titik itu, uang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat ekonomi. Ia berubah menjadi penjaga harga diri. Seseorang yang masih memiliki penghasilan sendiri di usia senja, membawa ketenangan yang berbeda ke dalam keluarga. Tidak ada tekanan tersembunyi pada anak. Tidak ada rasa bersalah karena harus bergantung sepenuhnya. Hubungan keluarga pun terasa lebih ringan. Interaksi terjadi karena kasih sayang, bukan karena kewajiban yang terasa berat. Hal lain yang sering tidak disadari adalah bagaimana anak-anak belajar dari kehidupan orang tuanya. Nilai hidup jarang benar-benar ditanamkan melalui nasihat panjang. Anak lebih mudah menyerap apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika orang tua membangun sistem sejak lebih awal, berpikir jauh ke depan, dan tidak panik menghadapi usia, satu pesan kuat tersampaikan tanpa kata-kata, hidup bisa dirancang. Pesan seperti ini sering menjadi warisan yang jauh lebih kuat daripada harta benda. Kemandirian finansial di usia tua juga memberi ruang untuk tetap memberi kepada orang lain tanpa merasa terpaksa. Seseorang masih bisa membantu keluarga, berbagi dengan orang sekitar, atau menjalani hidup dengan tenang tanpa merasa menjadi beban. Inilah alasan mengapa membangun penghasilan jangka panjang bukan tindakan egois. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Warisan terbesar bukan hanya tentang apa yang ditinggalkan. Kadang warisan terbaik adalah beban yang tidak perlu dipikul oleh generasi berikutnya. Ketika orang tua tetap mandiri secara finansial, anak-anak bisa membangun hidup mereka sendiri dengan lebih ringan.
Tidak ada kekhawatiran tersembunyi tentang masa depan orang tuanya. Pada akhirnya, hubungan manusia dengan uang sering mencerminkan hubungan dengan kehidupan itu sendiri. Uang tanpa arah mudah hilang dan meninggalkan kecemasan. Namun ketika ada sistem yang jelas, bahkan jumlah yang tidak terlalu besar bisa menciptakan ketenangan. Hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan sepenuhnya. Tetapi arah hidup masih bisa dipilih. Dan membangun sistem finansial sejak sekarang adalah salah satu cara paling tenang untuk menjaga martabat hidup hingga usia meminta kita untuk melambat.